Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada, di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Ada banyak saudara-saudara yang menyaksikan tayangan-tayangan PSD dari Amerika, dari Melbourne, Australia, dari Belanda, dari Timur Leste, dari luar saudara ya. Ada banyak. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang saudara lihat di thumbnail ya, judul daripada Pastor Saifuddin ya, katanya ingin pergi ya saudara ya. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin mengajak saudara seiman berdoa bagi bangsa Israel beberapa saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat umat-Mu Israel. Kami percaya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah dalam kendali Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, khususnya mereka yang mengalami musibah ini Tuhan. Tuhan memampukan mereka dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu, hadirlah di sana. Kami percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Berkati juga mereka yang melakukan sesuatu hal yang tidak benar terhadap umat-Mu ini. Nyatakan kasih anugerah-Mu, mereka adalah milik-Mu juga Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, benarkah Pastor Saifuddin akan pergi dan mengikut tentara Amerika untuk gini saudara ya. Nah, saya mendengarkan pernyataan Mbak Monik ya, seorang aktivis bangsa umat pilihan saudara ya, menjelaskan tentang apa yang terjadi, kronologi yang terjadi ya, dimana dia mengatakan bahwa EOIS Hamas saudara ya, secara membiba-bu ya gitu ya, dan tidak melihat ya, bukan hanya kepada tentara saja tetapi masyarakat sipil saudara ya. Itu yang diungkapkan oleh Mbak Monik. Ternyata ini kurang lebih hampir sama pada serangoin yang dilakukan oleh negara-negara Arab ya, B ya, yang dipimpin oleh Suriah dan Mesir saat itu ya, pada tahun 1973 pada saat umat pilihan sedang memperingati hari raya Yom Kippur ya, hari raya pendamaian. Jadi mereka nggak siap saudara, lalu kemudian tiba-tiba diseroin ya oleh negara-negara Arab B ya. Dan seperti ini yang terjadi saudara. Mereka sedang mempersiapkan untuk memperingati hari di mana pembacaan kitab Musa akan dimulai kembali. Lalu tiba-tiba serongoin dari Hamas saudara ya terjadi dan mulai menyeroing termasuk benteng tempat bagaimana di Israel itu ada sebuah satelit saudara ya, untuk bisa memantau semua dari beberapa arah serongoin ya. Itu seroing oleh Ham ya. Dan kita lihat saudara apa yang terjadi ya. Otomatis umat pilihan akan membentengi dan membelah diri ya, bahkan melindungi umat-umatnya. Karena saya dengar yang disampaikan oleh Mbak Monik, ada sekitar 600 yang meningsoi saudara ya, dan ribuan yang mengalami luka-luka. Ini kan kita lihat saudara, bahwa tiba-tiba saja kata Mbak Monik, EOIS itu saudara tidak memandang siapapun itu yang akan diseroing ya. Jadi kita lihat saudara apa yang terjadi. Dan saudara, bangsa pilihan itu bangsa yang tahu tentang kitab Taurat ya, kasihilah sesamamu manusia, dan tidak pernah melakukan serongoin. Tetapi justru yang terjadi adalah selalu duluan diseroing saudara, sehingga dia harus melindungi ya. Tetapi kita ketika sudah ada di 62, maka yang ditonjolkan adalah serongoin terhadap masyarakat sipil. Padahal sebelum melakukan
pembalasan, ya harus dong ya. Masa diam saja ya, bangsa pilihan diam saja ketika di nenor gitu ya, dineror gitu ya, saudara. Kan enggak, melindungi rakyatnya. Ya. Tetapi pemberitaan di 62 adalah justru dari sana ya, bangsa pilihan yang gitu ya, masyarakat sipil di Palestina, saudara. Ya, itu yang kadang-kadang kita dengarkan. Tapi saudara lihat ini yang terjadi. Ya. Apakah kita bisa mengelak lagi? Sama ketika tahun 1973. Kenapa begitu terus ada seperti kebencoyan terhadap bangsa ini dan terus dilakukan serongan-serongan. Dan seolah-olah tidak boleh melakukan pembalasoin, saudara. Ya kan? Mari kita cerdas. Ya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang mengerti tentang 10 hukum Taurat yang diturunkan, yang diterima oleh Musa. Jangan jangan mengucapkan saksi du. Ya. Kasihi sesama manusia sama seperti dirimu. Kasihi Elohim. Pasti dia tahu ini, saudara. Dia tahu. Dan dasar hukum mereka adalah bagaimana menghormati kebebasan dalam beragama. Jadi wajar ketika dia melindungi dan mengcover rakyatnya dari serongan-serongan, saudara. Ya. Tapi kita kadang-kadang yang di sini panas juga, ya, tanpa kita tahu kondisi yang sebenarnya yang terjadi di sana. Bayangkan, saudara, EOIS Hamas itu melewati batas-batas Israel, ya, dan masyarakat sipil, anak-anak yang sedang mengikuti konser musik yang diceritakan oleh Mbak Monik, saya sudah simpan videonya, itu dibabat, saudara. Bahkan ada juga wisatawan yang ada di mengikuti semacam liburan ya kalau tidak salah di daerah Mesir, itu didor juga oleh EOI, saudara. Ini kan sudah sangat miris. Seorang wisatawan Israel gitu, saudara, ya. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Tapi kita tetap berdoa, saudara. Dengan kondisi ini, berdoa bagi bangsa umat pilihan Tuhan. Kita percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, biar Tuhan yang bertindak atas umatnya dan juga bangsa-bangsa yang melakukan serongan-serongan. Biar Tuhan yang berkarya semuanya dan menyatakan kebesarannya, saudara. Bila apa yang saya sampaikan ini yang membuat saudara kita bersatu dalam doa, bukan cuma Israel, negara-negara sekitarnya, saudara, bahkan bangsa kita tetap berdoa supaya Tuhan yang bertindak semuanya. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan bagi bangsa, bahkan dunia ini, tetapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan ada bagi setiap saudara. Dan kalau ini terjadi bagi bangsa umat pilihannya, ada rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.